Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Ilmu kelas 1 PB2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta tahun 2022 akan menjelaskan sedikit materi tentang berpikir ilmiah, penalaran induktif dan deduktif dalam kehidupan sehari-hari dengan dosen pengampu Profesor Endri Buriswati MPD dan Ibu Hestiani Parai MPD. Baik, sebelum kami mulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Selvi Herawati, lalu ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Mutia Amelia Riandini dan ada Citra Dewi. Definisi logika induktif. Induktif atau induksi menurut KBBI ialah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah atau hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. Penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Singkatnya, logika induktif lebih bersifat umum atau generalisasi, melalui pengamatan, pengalaman berdasarkan fakta dan data, dalam menyimpulkan sebuah permasalahan yang kemudian disimpulkan secara spesifik. Filsuf asal Inggris, Francis Bacon, merupakan tokoh dan politikus Inggris yang dikenal akan perannya dalam mengukuhkan dasar-dasar metode empiris berdasarkan pengalaman atau empirisme dengan menggunakan metode induktif. Oleh karena itu, Francis Bacon disebut sebagai bapak empirisme atau bapak dari metode induktif. Kemudian selanjutnya, definisi logika deduktif. Logika deduktif adalah kebalikan dari logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang umum untuk diperlakukan secara khusus. Dengan kata lain, penalaran logika deduktif yaitu menyimpulkan suatu argumen secara logis dari asumsi yang diberikan. Dalam argumen deduktif, tidak ada istilah benar atau salah, melainkan valid atau tidak valid. Sebuah argumen deduktif akan dinyatakan valid apabila kesimpulan yang dihasilkan merupakan konsekuensi logis dari asumsi-asumsinya. Tokoh filsuf yang dikenal di balik pemikiran dan metode deduktif yaitu Aristoteles. Ia memaknai logika sebagai sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir untuk memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Perbedaan penalaran logika induktif dan deduktif. Logika induktif bersifat umum atau generalisasi dan melalui pengamatan berdasarkan fakta serta data yang ada, dan dari hal itu kemudian disimpulkan sebuah permasalahan secara spesifik. Tujuan serta akhir atau output dari kedua unsur ini tentunya juga berbeda. Seperti ini. Induktif menghasilkan output yang bersifat empirisme atau berdasarkan pengalaman. Sedangkan deduktif menghasilkan output berupa rasionalisme atau berdasarkan rasionalitas atau pertimbangan yang logis dan masuk akal. Kesimpulan dari perbedaan penalaran logika induktif dan deduktif. Jadi, perbedaan logika induktif dan deduktif terlihat jelas dari tujuan akhir dan penarikan kesimpulan terhadap suatu argumen atau permasalahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai contoh penerapan dari berpikir logika secara deduktif. Seperti yang kita tahu, berpikir logika secara deduktif adalah berpikir di mana kita menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Pada contoh yang pertama ini ada dua premis dengan satu kesimpulan. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih premis itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, premis itu adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian, atau istilah mudahnya, premis itu adalah dasar pemikiran. Nah, pada premis 1 dinyatakan bahwa Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Pada premis 2 dinyatakan bahwa orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi, tubuhnya sehat. Sehingga secara deduktif dapat kita simpulkan bahwa Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Sebab
Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi, di mana pada premis 2 dijelaskan bahwa orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi itu tubuhnya sehat. Lalu berlanjut pada contoh yang kedua, di sini juga sama, ada 2 premis dan 1 kesimpulan, di mana premis satunya itu menyatakan bahwa setiap hewan adalah makhluk hidup. Di premis 2 menyatakan bahwa jerapah adalah hewan. Dan secara deduktif, kita simpulkan bahwa jerapah adalah makhluk hidup. Kenapa jerapah adalah makhluk hidup? Karena jerapah adalah hewan dalam premis 2. Dan setiap hewan itu termasuk makhluk hidup. Maka otomatis jerapah juga adalah makhluk hidup. Lalu contoh yang ketiga, ini lebih mengarah kepada paragraf deduktif, di mana paragraf deduktif ini dapat kita artikan sebagai paragraf yang diawali dengan pernyataan umum, yang kemudian diturunkan dengan pernyataan-pernyataan khusus sebagai penjelasnya. Selain itu, paragraf deduktif ini juga bisa dimaknai sebagai paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya itu berada pada awal paragraf. Contohnya seperti paragraf deduktif berikut yang membahas tentang kemacetan. Kemacetan merupakan hal yang sering dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia, di mana pada kalimat pertama dalam paragraf ini merupakan pernyataan umum yang akan diikuti oleh pernyataan-pernyataan khusus di bawahnya yang akan menjadi penjelas. Kita lanjutkan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target. Selain itu, masih banyaknya aparat yang kurang tegas dalam menindak pelanggar lalu lintas dan juga tingkat kesadaran masyarakat yang kurang disiplin, semakin mengakibatkan kemacetan ini tidak terkendali. Nah, dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemacetan, ini merupakan pernyataan-pernyataan khusus, di mana pernyataan ini itu menjadi penjelas dari kalimat pertama pada paragraf ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang berbagai contoh dari penerapan berpikir logika secara induktif. Seperti yang kita tahu, berpikir logika secara induktif adalah berpikir di mana kita menarik kesimpulan yang bersifat umum dari hal-hal yang bersifat khusus. Di contoh yang pertama, premis 1 menyatakan bahwa singa mempunyai mata, premis 2 menyatakan bahwa monyet mempunyai mata, dan premis 3 menyatakan bahwa gajah mempunyai mata. Dari premis 1 sampai premis 3 dapat kita nyatakan bahwa pernyataan ini termasuk pernyataan yang bersifat khusus karena disebutkan jenis atau spesies hewannya. Maka dapat kita simpulkan secara induktif atau kita simpulkan sesuatu yang bersifat umum dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ini, yakni setiap hewan mempunyai mata. Setiap hewan seperti singa, monyet, dan gajah itu mempunyai mata. Lalu pada contoh yang kedua, premis 1 itu menyatakan bahwa hewan membutuhkan makanan, premis 2 menyatakan bahwa tumbuhan membutuhkan makanan, dan premis 3 menyatakan bahwa manusia membutuhkan makanan. Dari ketiga pernyataan khusus ini, dapat kita simpulkan secara induktif bahwa hewan, tumbuhan, dan manusia itu termasuk makhluk hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia itu membutuhkan makanan. Pada contoh yang ketiga, ketika kita menjatuhkan buku, ternyata buku tersebut jatuh ke bawah. Ketika kita menjatuhkan pulpen, maka pulpen tersebut juga jatuhnya ke bawah. Bahkan ketika buah yang masih tergantung di pohonnya, ketika jatuh dari pohonnya, maka akan jatuh ke bawah. Sehingga secara induktif dapat kita simpulkan bahwa semua benda, termasuk buku, pulpen, dan buah tadi, jika terjatuh, maka akan jatuh ke bawah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangan, baik dalam penyampaian materi maupun pembuatan video. Dan kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.